Hamzat Chimaev bilang ia tidak akan pensiun jika menang melawan Dricus du Plessis. Yaps, itu dikatakan Hamzat dalam sebuah wawancara. Sang wartawan ingin konfirmasi langsung perihal rumor yang dilontarkan oleh petarung asal Brazil Caio Borralho mengenai masa depan Hamzat. Menurut Caio, Hamzat kemungkinan akan pensiun setelah mengalahkan Dricus du Plessis. Hamzat dengan santai menampik rumor itu dan bahkan ia mengaku tidak tahu dari mana Caio mendapatkan rumor tersebut. Hamzat menegaskan ia masih akan berkarir sebagai fighter UFC dalam beberapa tahun ke depan karena ia merasa masih muda, sehat, dan mampu bertarung dengan baik. Ketika wartawan bertanya apa motivasi Hamzat untuk bertarung, Hamzat dengan jujur mengatakan bahwa ia butuh uang yang banyak. Ya, ini nggak salah sih, secara memang Hamzat berasal dari ekonomi rendah dan dia adalah perintis sejati yang tentu memerlukan banyak uang untuk kehidupannya setelah pensiun nanti. Dan memang kebanyakan tujuan utama para fighter bertarung di UFC adalah mencari uang karena mayoritas para petarung UFC adalah orang susah. Fighter yang kaya dari lahir seperti Arman Tsarukyan itu jarang banget. Karena itu saya sangat respect pada fighter terlanjur kaya tapi masih lapar dalam berkompetisi MMA. Hamzat juga menambahkan ia butuh menjadi juara untuk mendapatkan kontrak bertarung yang lebih besar. Karena dengan menjadi juara UFC, ia akan mendapatkan minimal bayaran 1 juta US dollar ditambah dengan bonus penjualan pay-per-view. Belum lagi bonus kemenangan dan bonus performance of the night jika ia dapat. Jadi sudah jelas bahwa Hamzat tidak akan pensiun setelah UFC 319. Kecuali kalau dia buat kejutan seperti Khabib sih. Walaupun sebenarnya Hamzat dan Khabib sangat berbeda. Ya, Habib juga jauh lebih kaya sekarang sih. Pertanyaannya adalah, dari mana Caio Borralho mendapatkan rumor itu? Apakah itu hanya omong kosong atau memang memiliki sumber yang valid? Atau jangan-jangan ia hanya takut jika Hamzat yang juara karena ia merasa nggak punya peluang untuk menang? Jadi bagaimana menurut kalian? Hamzat Chimaev bilang ia masih memiliki ambisi untuk menjadi triple champ. Yaps, itu dikatakan langsung oleh petarung tak terkalahkan dari cage-nya, yaitu Hamzat the Wolf Chimaev. Meskipun pembawaannya sekarang kalem dan tidak tampak sedahsyat dulu, tapi Hamzat mengatakan ia masih memiliki target besar, yaitu memenangkan 3 sabuk dan menjadi triple champ UFC fighter untuk pertama kalinya. Hamzat menyasar sabuk kelas middleweight dari du Plessis, welterweight dari pemenang Islam Makhachev versus JDM, dan light heavyweight dari pemenang Ankalaev versus Alex Pereira. Ini menarik banget sih, di tengah rumornya yang akan segera habis, Hamzat justru memasang target baru untuk kedepannya. Tapi jika saya boleh jujur, Hamzat hanya punya 2 peluang besar untuk meraih sabuk, yaitu sabuk middleweight dan light heavyweight. Skill dan berat badannya memang sangat cocok untuk mendominasi 2 kelas ini. Namun jika ditanya apakah Hamzat mampu mengambil sabuk welterweight, maka saya pribadi menilai itu akan sangat sulit. Bukan karena JDM atau Islam Makhachev yang jadi hambatan tersulitnya, tapi yang lebih sulit dari itu adalah bagaimana cara Hamzat memotong berat badannya ke 170 pounds. Di pertandingan terakhir welterweight-nya saja, ia kelebihan lebih dari 8 pounds. Itu sangat tidak profesional sih, tapi menurutnya jika saat itu ia memaksa memotong berat lagi, maka kesehatannya akan memburuk. Dan Hamzat di welterweight juga tidak sesangar di middleweight karena cutting weight yang terlalu brutal akan mempengaruhi performa fighter. Itu terlihat jelas ketika Hamzat sempoyongan meladeni Gilbert Burns. Hamzat yang sejatinya lebih besar dan skillful hampir dibuat kalah oleh Gilbert Burns lantaran berat badannya tidak natural untuk kelas 170. Dan jika melawan JDM atau bahkan Islam Makhachev dengan kondisi yang sama saat melawan Burns, maka kemungkinan besar Hamzat akan kalah. Meskipun seru juga sih, jika matchup antara Islam Makhachev versus Hamzat pasti bakal ramai banget. Hal ini juga mempertegas pada penonton bahwa petarung MMA itu tidak mengenal agama untuk memilih lawan. Hamzat dan Islam Makhachev sama sekali bukan musuh, tapi karena ini kompetisi, jika ada kesempatan pasti mereka akan segera bertarung. Begitu juga dengan Shavkat Rakhmonov dan Kamar Usman ataupun Magomed Ankalaev. Lalu mengapa Islam Makhachev menolak melawan Belal Muhammad? Ya, karena dua-duanya pernah berlatih di camp yang sama dalam kurun waktu yang lumayan, yaitu di bawah pengawasan Khabib. Jadi jangan terlalu fanatik pada fighter yang seagama ya. Shavkat bahkan sudah ancang-ancang akan menantang Islam Makhachev jika ia menang nantinya. Jadi jika mereka beneran bertarung, teman-teman dukung siapa nih? Bagaimana menurut kalian? Dricus du Plessis bilang ia menantang Hamzat Chimaev untuk melakukan takedown. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang juara tak terbantahkan kelas middleweight Dricus du Plessis.
Fighter yang akrab dipanggil DDP ini menantang Khamzat untuk menembakkan takedown pada dirinya, dan jika Khamzat berhasil melakukannya, maka DDP akan memberikan 10.000 US dollar atau kurang lebih 165 juta rupiah untuk setiap takedownnya. Apakah ini bunuh diri? Mengingat Khamzat adalah rajanya takedown di middleweight atau bahkan di seluruh UFC saat ini. Tak ada seorang fighter pun yang sanggup menahan takedown dari Khamzat sejauh ini. Arman Tsarukyan selaku rekan latihan Khamzat juga mengatakan, jika DDP serius mengatakan itu, maka siap-siap saja DDP akan kehilangan semua uangnya, yaitu hiperbola sih. Rekor takedown terbanyak dalam satu pertandingan masih dipegang oleh Khabib, yaitu 21 kali takedown. Itu pun dengan 3 ronde ya. Jadi kalaupun Khamzat mampu menyamai Khabib, DDP hanya akan membayar 210.000 dolar, sedangkan bayaran basicnya saja sebagai sang juara adalah 1 juta US dollar, belum lagi bonus pay-per-view. Tapi apakah ini justru trash talk yang blunder bagi DDP? Jika Khamzat terpancing dengan Cywar ini, maka menurut saya DDP akan menang. Dalam sebuah kesempatan, DDP pernah mengatakan bahwa Khamzat pasti bisa men-takedownnya, hanya saja ia tidak takut. Yang paling berbahaya dari Khamzat Chimaev adalah ground control-nya yang luar biasa, sehingga mampu mendominasi dan menyelesaikan pertandingan entah melalui kuncian atau TKO ground and pound. Tapi kita semua tahu yang menjadi masalah pada Khamzat setelah COVID adalah kardionya. Membanting lawan ke bawah dan mengontrolnya menguras banyak stamina, sehingga jika Khamzat hanya fokus berkali-kali menembakkan takedown, justru staminanya akan habis. Dan saya pikir Khamzat tidak sebodoh itu sih. Saya yakin ia tidak akan terpengaruh dengan hal semacam ini. Ingat, Khamzat bukanlah Khabib. Meskipun mungkin teknik gulat mereka setara, tapi kardio Khabib jauh di atas Khamzat. Jadi jika memang Khamzat berniat melakukan wrestling, maka akan sangat bijak jika ia segera menyelesaikan DDP. Karena jika pertandingan berlangsung lebih dari 2 ronde, plot armor DDP kemungkinan akan aktif lagi dan sangat mungkin menghajar Khamzat Chimaev. Jadi bagaimana menurut kalian? Tom Aspinall bilang ia memiliki lebih banyak senjata daripada Ciryl Gane. Yaps, itu dikatakan langsung oleh sang raja UFC kelas berat dalam sebuah wawancara. Sang wartawan bertanya, bagaimana pandangan Tom Aspinall mengenai laga melawan Ciryl Gane nanti. Tom pun mengatakan ia harus berhati-hati melawan fighter seperti Ciryl Gane. Ciryl Gane adalah salah satu petarung heavyweight yang langka karena dengan tubuh besarnya itu, ia mampu bergerak layaknya fighter middleweight. Kebanyakan fighter heavyweight akan lebih mengandalkan powernya yang brutal karena memang berat badan mereka yang sangat besar, tapi pergerakan mereka cenderung lambat. Karena itu kita sering menyaksikan pertandingan di kelas ini berakhir knockout di ronde pertama karena memang eksplosivitasnya sangat tinggi. Dan Ciryl Gane adalah salah satu dari sedikit fighter yang tidak hanya punya power tapi juga kecepatan di atas rata-rata heavyweight. Namun menurut Tom, ia juga memiliki kecepatan yang tak kalah dari Ciryl Gane, sehingga match up ini akan menjadi match up fighter tercepat di heavyweight saat ini. Ya, ini memang tidak bisa dibantah sih, mengingat betapa sangarnya Aspinall saat menghadapi lawan-lawannya seperti Blachowicz, Alexander Volkov, dan Curtis Blade. Selain itu, mungkin dari sisi kekuatan, Tom juga lebih kuat karena ia menghabisi semua lawan yang pernah ia kalahkan di UFC di ronde pertama, entah itu melalui knockout ataupun submisi, kecuali Andrei Arlovski yang bisa bertahan 2 ronde. Tom juga menambahkan bahwa ia memiliki keunggulan ground game atas Ciryl Gane. Seperti yang kita tahu, kemampuan ground game Ciryl Gane masih dipertanyakan karena bahkan Francis Ngannou mampu mendominasinya dengan gulatnya dan langsung tap out ketika sekali kena takedown oleh Jon Jones. Sedangkan Tom Aspinall sudah terbukti memiliki kemampuan grappling dan BJJ yang mumpuni, sampai-sampai si paling pemeriksa sabuk hitam BJJ, yaitu Islam Makhachev, mengakui bahwa sabuk hitam Aspinall adalah asli dan ia layak menyandangnya. Jadi bagaimana menurut kalian?